Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Susanti dari kelas 10 TOI 1 akan menjelaskan tentang simbol-simbol elektronika. Simbol-simbol elektronika yang pertama yaitu simbol penghubung. Simbol penghubung dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kabel. Kabel merupakan suatu konduktor yang dapat mengalirkan listrik. Selain itu, kabel juga berfungsi sebagai penghubung antar komponen di suatu rangkaian. Yang kedua yaitu koneksi kabel atau kabel terhubung. Kabel terhubung merupakan sebuah koneksi yang menghubungkan dua konduktor. Terdapat titik atau dot di tengahnya yang berarti menunjukkan titik persimpangan. Yang ketiga yaitu kabel tidak terhubung yang menandakan bahwa kabel di rangkaiannya tidak terhubung. Simbol-simbol elektronika yang kedua yaitu simbol resistor. Yang pertama yaitu simbol resistor IEEE yang merupakan penghubung arus listrik. Yang kedua yaitu simbol resistor IEC yang merupakan percabangan penghubung. Yang ketiga yaitu simbol resistor potensiometer IEEE yang merupakan adjustable resistor 3 terminal. Yang keempat yaitu simbol resistor potensiometer IEC yang merupakan adjustable resistor 3 terminal. Yang kelima yaitu simbol resistor variable resistor rheostat IEEE yang merupakan adjustable resistor 2 terminal. Yang keenam yaitu simbol resistor variable resistor atau rheostat IEC yang merupakan adjustable resistor 2 terminal. Yang ketujuh yaitu simbol resistor primer resistor yang merupakan jenis variabel resistor yang berfungsi sebagai potensiometer tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak memiliki tuas. Yang kedelapan yaitu simbol resistor termistor yaitu thermal resistor resistansi berubah jika peraturannya berubah. Yang kesembilan yaitu simbol resistor fotoresistor atau lead dependent resistor LDR yang merupakan fotoresistor resistansi berubah jika cahayanya berubah. Simbol-simbol elektronika yang ketiga yaitu macam-macam simbol kapasitor. Yang pertama yaitu simbol kapasitor nonpolar. Kapasitor nonpolar adalah kapasitor yang ada pada kutubnya tidak mempunyai polaritas, yang artinya pada kutub-kutubnya dapat dipakai secara terbalik. Yang kedua yaitu simbol kapasitor polarid kapasitor, yaitu kapasitor elektrolit yang memiliki polaritas positif dan polaritas negatif. Jika pemasangannya terbalik, maka bisa meledak dan nilai kapasitasinya membesar. Yang ketiga yaitu simbol variabel kapasitor yang kapasitansinya bisa diatur. Simbol-simbol elektronika yang keempat yaitu macam-macam simbol induktor. Induktor atau dikenal juga dengan koil adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Pada dasarnya, induktor dapat menimbulkan medan magnet jika dialiri oleh arus listrik. Yang pertama yaitu simbol induktor iron core induktor, yaitu sebagai pengganti induktor dengan inti ferrit. Yang kedua yaitu simbol induktor variabel. Induktor ini bervariasi dengan menggeser inti masuk atau keluar dari sebuah koil. Simbol-simbol elektronika yang kelima yaitu macam-macam simbol saklar dan relay. Saklar dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama yaitu SPST toggle switch yang memiliki satu kutub satu arah. Yang kedua yaitu saklar SPDT toggle switch yang memiliki 3 buah terminal atau satu kutub 2 arah. Yang ketiga yaitu fuse bottom switch NO yang digunakan untuk mengalirkan arus pada bagian knopnya ditekan sehingga kontak terhubung saat arus tidak mengalir karena tidak terhubung. Yang keempat yaitu saklar fuse bottom switch NC yang digunakan untuk mengalirkan arus karena terhubung. Yang kelima yaitu saklar deep switch yang termasuk sekumparan saklar dalam satu sip. Relay terbagi menjadi 4. Yang pertama, SPST relay. SPST relay memiliki 4 kaki terminal, 2 sebagian kontak poin 1 sebagai pole dan 1 lagi sebagai throw.
Yang kedua yaitu relay SPDT relay. SPDT relay terdiri dari 5 kaki terminal, 3 terminal sebagai kontak point, 1 terminal sebagai volt, dan 2 terminal sebagai throw. Yang ketiga yaitu relay DPST. Relay DPST terdiri dari 6 kaki terminal, 4 kaki sebagai terminal kontak point, dan 2 kaki terminal sebagai kumparan elektromagnet. Yang keempat yaitu DPDT relay yang terdiri dari 8 terminal, 6 terminal sebagai kontak point, dan 2 terminal digunakan sebagai kumparan elektromagnetik. Simbol-simbol elektronika yang keenam yaitu macam-macam simbol sumber tegangan. Yang pertama yaitu voltage source yang merupakan pembangkit tenaga. Kedua yaitu current source yang merupakan pembangkit arus. Yang ketiga yaitu AC voltage source yang merupakan pembangkit tenaga AC. Yang keempat yaitu generator yang merupakan tenaga listrik dibangkitkan oleh putaran mekanis dari generator. Yang kelima yaitu battery coil yang merupakan pembangkit tenaga konstan. Yang keenam yaitu control voltage source yang membangkitkan tenaga sebagai fungsi dari tegangan atau arus dari elemen rangkaian lain. Yang ketujuh yaitu controlled current source yang membangkitkan arus sebagai fungsi dari tegangan atau arus dari elemen rangkaian lain. Simbol elektronika yang ketujuh yaitu macam-macam simbol alat ukur. Pertama yaitu voltmeter yang merupakan pengukur tegangan yang terhubung secara paralel. Simbol alat ukur yang kedua yaitu amperemeter merupakan pengukur arus yang terhubung secara seri. Yaitu ohmmeter merupakan pengukur tahanan atau resistansi. Simbol atau alat ukur yang keempat yaitu wattmeter merupakan pengukuran daya. Simbol-simbol elektronika yang ke-8 adalah macam-macam simbol lampu. Ada 3 simbol lampu yang kegunaannya sama, yaitu menghasilkan cahaya jika dialiri arus listrik. Simbol-simbol elektronika yang ke-9 yaitu macam-macam simbol antena. Yang pertama, ada antena yang memancarkan dan menerima gelombang radio. Yang kedua, ada antena yang sederhana 2 kawat. Simbol-simbol elektronika yang ke-10 yaitu macam-macam simbol transistor. Yang pertama yaitu ada NPN bipolar transistor dan PNP bipolar transistor merupakan transistor dengan 2 buah pembawa muatan dalam pembuatannya. Yang kedua ada Darlington transistor yang terbuat dari 2 transistor bipolar memiliki penguat total dari masing-masing penguatnya. Ketiga yaitu ada JFET-N transistor yang merupakan transistor efek medan kanal N. Yang keempat ada JFET-P transistor merupakan transistor efek medan kanal P. Yang kelima ada NMOS transistor merupakan transistor MOSFET kanal N. Yang keenam ada PMOS transistor merupakan transistor MOSFET kanal P. Simbol-simbol elektronika yang ke-11 yaitu macam-macam simbol dioda. Yang pertama yaitu dioda Zener yang mengalirkan arus listrik dalam satu arah, tetapi juga mengalir pada arah sebaliknya jika tegangan di atas tegangan breakdown. Yang kedua yaitu dioda Schottky. Dioda Schottky termasuk dioda yang drop tegangan rendah. Yang ketiga yaitu varaktor dioda. Varaktor dioda termasuk dioda yang kapasitasnya berubah-ubah. Keempat yaitu LED. LED menghasilkan cahaya bila dilalui arus listrik. Yang kelima yaitu fotodioda yang akan mengalirkan arus listrik jika terkena cahaya. Simbol-simbol elektronika yang ke-12 yaitu macam-macam simbol gerbang logis. Yang pertama yaitu OR yang merupakan input 1 jika salah satu dari input 1, jika input 0 maka input 0, sedangkan input 0 jika keduanya input 0. Yang kedua yaitu NOR. NOR yakni output 0 jika salah satu input 1, jika output 0 jika semua input 0. Yang ketiga yaitu NOT memiliki output 0 maka output 1, jika output 1 maka input 0. Yang keempat yaitu demultiplexer yang menghubungkan output yang dipilih ke input. Simbol elektronika yang ke-13 yaitu simbol lain. Pertama yaitu motor listrik. Kedua yaitu transformator.
merupakan pengubah tegangan AC dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. 4 yaitu buzzer yang menghasilkan suara bel. Yang kelima yaitu ada fuse. Fuse terputus jika arus yang mengalir melewati batas putus, berfungsi untuk melindungi rangkaian dari arus tinggi. Yang kedelapan ada optoisolator. Optoisolator berfungsi mengisolasi hubungan rangkaian ke lainnya. Yang kesembilan yaitu ada loudspeaker yang menginovasikan sinyal listrik menjadi gelombang suara. Yang ke-11 ada operational amplifier yang menguatkan sinyal input. Ke-12 ada Smith Tiger yang beroperasi dengan histeresis mengurangi noise.